Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 76 sebelah kiri, 2 baris dari bawah. Wa aqalud dafni, masih lanjutan dari Kitabul Janaiz. Sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Jadi ngurus jenazah pertama tempoh hari sudah kita pelajari kan? Dimandikan, sudah dimandikan, dikafankan, sudah dikafankan, disolatkan, sudah disolatkan, dikubur. Nah ini sekarang penjelasan masalah mengubur mayat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa aqallu dafni ayyakuna fi khufratin tamna'u dhuhura ra'ihatil mayyiti wa tasunu jismahu min aklis sibai wa akmaluhu ayyakuna fi lahdin ingkanatil ardu qawiyatan wa fi syakkin ingkanat rahmatan wa ayyu wasa'a wa yu'ammaqa qadra qamatin wa bastatin wa yajibu ayyujja'al mayyitu fi qabrihi ala jambihi wa ayyuwajjaha lil kiblati wa aqallu dafni, dan sedikit-sedikitnya mengubur mayat. Mengubur mayat ayyakuna adalah ia fi khufratin, di dalam suatu lubang, tamna'u, yang bisa menjaga lubang itu, zuhura ra'iqatil mayyiti, terciumnya bau mayat, watasuna, dan memelihara,
lobang itu bisa memelihara jismahu, tubuhnya mayat, min aklis sibai, dari dimakan binatang buas, dari dimakan oleh binatang buas. Jadi cara mengubur mayat yang paling sedikit, cuma kurang sempurna tapi sudah boleh, yaitu mayat supaya dimasukkan fi hufratin, dalam suatu lubang. Jadi bikin lubang, mayat dimasukkan, tamna'u dhuhura ra'ihatil mayyiti, di mana lubang itu bisa menjaga, bisa mencegah terciumnya baunya mayat. Jadi kalau ada mayat dikubur, itu pasti nanti lama-lama bau busuk, begitu kan? Bau busuk. Termasuk kita nanti begitu ya? Apa tidak kita? Sama ya. Nah, lubang itu paling tidak bisa menjaga baunya mayat, nggak tercium oleh orang yang masih hidup. Kalau tercium, waduh bagaimana ini? Mayat siapa ini? Gitu. Jadi lubang itu harus bisa mencegah terciumnya baunya mayat. Berarti lubang itu ya harus dalam. Udah dalam diuruk. Walaupun sudah busuk di sana, kalau urukannya itu banyak, nggak bakalan kecium. Tidak bakalan kecium tuh baunya. Di samping lubangnya itu bisa menjaga terciumnya baunya mayat, watasuna jismahu min aklis siba. Lubang itu bisa menjaga, memelihara tubuhnya mayat dari dimakan oleh binatang buas. Dulu tuh, penduduk belum begitu banyak. Kalau ada kuburan baru, tuh, ada kuburan baru, sebab manusia belum banyak, binatang buas tuh banyak nongol, menjelma di situ, kelihatan. Yang dimaksud binatang buas, ya binatang yang mau makan tubuh bangkai lah, bangkai manusia, bangkai hewan dan seterusnya. Lah lubangnya itu harus bisa menjaga si mayat tidak dimakan oleh binatang buas. Lah binatang buas kok makan katanya ada di lubang. Ya walaupun ada di lubang, kalau lubangnya tidak terlalu dalam, nanti sudah dimasukkan terus diuruk, baunya kan menyengat. Pas malam hari atau siang hari ada binatang buas lewat ke situ, wah ini ada makanan empuk nih. Akhirnya digalinya ya pakai kakinya itu. Setelah digali benar ketemu tuh mayatnya, ini. Akhirnya dimakan oleh binatang buas. Lah lubangnya itu supaya bisa menjaga mayat dari dimakan oleh binatang buas. Berarti lubangnya itu harus dalam. Nanti di belakang juga ada. Qomatun wabastoh. Ukurannya seorang berdiri ditambah segini. Itu dalamnya kuburan. Kalau ukuran begitu nggak bakalan tercium baunya dan tidak bakalan mengundang binatang buas. Tapi kalau sekarang kan nggak ada binatang buas ya, nggak ada binatang buas. Walaupun tidak ada binatang buas, ya harus dalam juga untuk menjaga baunya, Wa akmaluhu, dulu itu tadi paling sedikitnya ya, paling sedikitnya mengubur mayat begitu.
Sekarang yang lebih sempurna, terusnya itu. Wa akmaluhu, dan sempurna, dan yang paling sempurnanya mengubur mayat, paling sempurna nih. Ayyakuna, ialah harus ada dafnu. Dafnu itu ngubur. Ayyakuna ialah harus ada nguburnya. Filahdin, di dalam lahat, liang lahat. Ingkanat, jika ada al-ardu, tanahnya, qawiyatan, yang kuat. Wa fi syakin, dan di dalam belahan tanah. Ingkanat, jika ada tanahnya, rohwatan, yang lunak. Wa aywa sa'a, dan harus dilapangkan kuburannya itu. Wa yu'ammako, dan digali yang dalam, didalamkan tuh. Qadra qomatin wa bastotin, ukuran setinggi badan dan telapak tangan. Nah, itu kan qadra qomatin wa bastotin, seukuran orang berdiri dan ditambah seukuran telapak tangan. Yang maksud telapak tangan didiriin gitu. Jadi yang paling sempurna mengubur mayat itu dibikin lobangnya pakai lahdin. Kalau sudah jadi bahasa kita, liang lahat. Liang lahat kalau tanahnya qawiyatan, kuat. Maksud liang lahat bagaimana? Setelah dibikin panjangnya seukuran orang, taruhlah 2 meter, lebarnya 1 meter, begitu kan? Udah jadi lubang, dibikin lahat sebelah kanan. Kalau orang menghadapnya ke selatan, sebelah kanannya, atau sebelah barat gitu, sebelah barat itu dibikin lahat, dilobangin lagi. Ya, tapi ada syaratnya. Ingkanatil ardu qawiyatan, kalau tanahnya itu kuat. Kalau sudah dibikin lobang papas itu, liang lahat, di atasnya ada yang nginjek, nggak bakalan ambrol. Ah, itu bikin lahat. Begitu, dibikin lahat. Ya kalau memasukkan mayat kan begitu kan. Mayatnya dimasukkan, kadang-kadang lewat dari arah baratnya dimasukkan. Berarti ada orang berdiri di atasnya. Paling enggak 3 orang nih. Kadang-kadang lebih dimasukkan mayat. Nah, kalau yang berdiri di sini misalnya lebih dari 3, tapi ini kuat tanahnya, ya udah dibikin lahat, Kalau tanahnya kuat. Kalau tanahnya tidak kuat, wa fi syakin ingkanat rohwatan. Kalau tanahnya tidak kuat, tanahnya rohwatan, lunak. Itu caranya bagaimana? Bikin lubang 2 meter, 1 meter, udah bikin. Di tengah-tengahnya itu dibikin lubang lagi. Lubang seukuran orang miring, orang tidur miring. Didalemin lagi, nggak kelihatan sininya. Di sinilah misalnya ya. Dibikin lubang seukuran ini. Dalamnya qomatun wabastoh tadi, seukuran orang berdiri ditambah begini. Ini rata tadinya nih. Dalamnya udah rata nih. Sebab tanahnya ini gampang ambrol gitu kan. Di tengah-tengah ini dibikin lubang lagi. Dibikin lubang. Nah, lubang itu selebarnya berapa? Ya kira-kira mayat bisa dimasukkan ke dalam lubang itu dalam keadaan miring. Ya, miring begitu tuh. Terus dalamnya ya seukuran orang miring. Taruhlah misalnya ini ke sini berapa senti? Ada 50 senti. Ada. Kalau ada 50 cm ya bikin 50 cm atau didalemin sedikit. Kok didalemin sedikit? Ya, maksudnya nanti di atasnya kan ditaruh dinding ari. Ya papan. Jadi dinding arinya begini, bukan miring berarti. Tuh begitu. Terus sampai sini. Jadi kalau tanahnya lunak,
dibikin lubangnya begitu. Mayat dimasukkan miring begini kan. Akhirnya mayatnya nggak kelihatan, sudah rata dengan tanah ini, udah masuk, di atasnya ditaruh papan, dinding ari. Itu kalau tanahnya lunak. Kalau tanahnya keras, bikin apa tadi? Lahat di samping, di samping. Begitu dimasukkan mayatnya, miring, lambung kanan ada di bawah. Sebab ini adanya di sini, maka dinding arinya papannya miring begini. Dinding nyarinya atau papannya miring. Bukan begini, bukan, kan mayatnya ada di sini. Kalau di papannya begini, mayatnya ada di tengah-tengah. Begitu tuh. Itu caranya. Maka kalau kita sudah pelajari ini, seandainya nanti suatu waktu kita ada di satu tempat, kebetulan ada orang meninggal, terus kata yang menggali kubur, ini tanahnya nggak bisa dibikin liang lahat, bagaimana? Nggak usah bingung kita, ngomong aja. Kalau memang tidak bisa dibikin liang lahat, Bapak, dibikin lubang di tengah. Emang begitu? Iya. Terus lebarnya berapa senti? Ya seukuran orang bisa dimasukkan ke sana. Terus dalamnya diukur lagi. Mayat ini berapa senti misalnya. Dari tangan kiri ke kanan ini berapa senti. Taruhlah misalnya 50 senti, ya bikin 60 atau 70 senti. Biar masuk mayat. Nanti mayatnya udah masuk, dipasang dinding arinya. Papannya begini. Ente tahu dari mana? Pernah belajar, Pak. Di mana? Tarikunia. Sama siapa? Sama Ustaz Bukhari. Begitu, jangan bingung, ya jangan bingung. Ya nanti kita sewaktu-waktu di kampung juga begitu. Di tempat lain maksud saya. Yang dimaksud di kampung di tempat lain. Lagi jalan-jalan atau merantau lah. Udah di ujung pandang. Suruh nyolatin mayat. Nggak ada kan yang nyolatin. Imamnya nggak ada. Yang mau nyolatin sudah siap. Udah ente aja. Ada orang nunjuk. Siap gitu aja. Udah belajar gitu. Nggak usah takut. Begitu ya. Nggak ada mayat disolatin bergerak-gerak tuh kan. Nggak ada. Kecuali ketika di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kan ada kisah. Abu Bakar, sahabat Nabi itu, mau mensolatkan jenazah. Jenazah sudah siap. Abu Bakar menjadi imam. Di belakangnya makmum banyak. Perlu diketahui lagi ya. Kalau di Mekah, di Arab, jenazah mau disolatkan, nggak dimasukkan kurung batang seperti di sini. Taruh aja di meja. Tapi meja ini untuk dibawa ke kuburan nanti. Taruh. Setelah ditaruh mayatnya di atasnya, baru ditutup pakai kain. Ditutup. Oh begitu, iya. Kalau di sini kan enggak ya. Masukkan kurung batang, di atasnya ada yang melengkung begini. Di sana enggak. Ini mayat tutup. Ketika mau disolatkan, dadak mayatnya ini gerak-gerak. Mayatnya gerak-gerak. Akhirnya nggak jadi disolatkan. Jangan disolatkan. Mayatnya hidup lagi, gitu. Imamnya juga ngomong begitu, sahabat Abu Bakar. Jangan disolatkan, mayatnya hidup lagi. Kok hidup, aneh nih. Coba dibuka. Kalau memang hidup jangan disolatkan. Akhirnya dibuka. Setelah dibuka, bukan mayatnya hidup. Sudah ada ular melilit melingkar di perutnya. Ada ular gede banget melingkar. Datangnya dari mana ini ular? Nggak tahu. Moncong apa namanya? Mulutnya lagi gigit lehernya si mayat. Lagi digigit bener. Digigit. Astagfirullahaladzim. Kata sahabat Abu Bakar, ambil pentung di mayat. Ular. Baik.
cari pentungan. Udah ketemu mau dipukul. Dengan izin Allah ularnya bisa ngomong. Kenapa Anda memukul saya? Saya tak punya dosa. Loh, tak punya dosa? Iya. Kalau nggak punya dosa, Anda itu siapa? Saya utusan Allah. Utusan Allah, iya. Diutus untuk apa? Saya suruh menyiksa mayat ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Begitu tuh. Sampai hari kiamat. Iya, nanti kalau kiamat sudah tiba, saya berhenti, nggak nyiksa. Jadi dikubur disiksa terus, betul. Oh, kalau begitu kita sholatkan aja, kata Abu Bakar. Tutup lagi, sholatkan. Jadi sebelum ditutup, ditanya itu ular. Kamu suruh nyiksa mayat ini punya salah apa nih mayat? Ada 3 kesalahan. Ada 3 kesalahan. Iya, maka saya diutus oleh Allah suruh menyiksa mayat ini sampai hari kiamat. Coba terangkan kesalahannya apa-apa. Perhatikan baik-baik manusia. 1, mayat ini tidak mau dengerin pengajian, nggak mau ngaji, ya, nggak mau ngaji. Nggak ada pengajian kali di kampung ini. Pengajian ada, cuma nggak mau datang nih. Oh, jadi 1 salahnya tidak mau ngaji. Kedua, coba terangkan yang kedua apa? Yang kedua, mayat ini tidak mau sholat. Loh, nggak sholat. Tapi Islam, iya Islam tapi nggak sholat. Maka saya diutus oleh Allah untuk menyiksa mayat ini sampai hari kiamat. Terus yang ketiganya mayat ini waktu hidup, orang kaya, tapi begini tangannya, apa begini? Dia menggenggam, pelit. Nah, sehingga kewajiban zakatnya pun tidak dibayar, tidak mau bayar zakat. Jadi 3 kesalahan ini, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, dan tidak mau zakat. Mayat ini supaya disiksa sampai hari kiamat. Baiklah, tutup lagi, kata Abu Bakar. Kita tetap sholatkan sebab ini muslim. Sholatkan. Dibawa ke kuburan, diangkat mayatnya, dimasukkan ke kuburan, ke lubang lahat itu. Ular itu tidak mau gigit orang yang hidup, bukan kesalahan. Bukan diutus gigit yang hidup. Akhirnya masukkan aja, masukkan, dikubur. Itu terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq. Maka mari mumpung kita ada sempat sholat yang rajin, begitu ya, ada sempat, jangan sampai ntar dulu, jangan. Baru tarhim ini, tarhim jam 3:30, apa jam 4? Jam 4, baru tahrim ini, ntar. Iya, jangan. Akhirnya subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kapan mau sholat? Iya, jangan. Mari kita gunakan untuk sholat. Sholatlah sebelum disolatkan, gitu ya. Sholatlah sebelum disolatkan. Ngajilah sebelum dikajikan, sebelum dibacakan Yasin kita ngaji dulu. Nanti kita dibacakan Yasin sudah gimana coba ya Allah. Dan berikanlah zakat, keluarkan zakat kalau kita kewajiban zakat. Ya siapa tahu 10 tahun akan datang Yanto punya kebun sawit sekian ratus hektar. Akhirnya hartanya banyak, duitnya banyak. Jangan lupa keluarkan zakatnya. Begitu. Kok punya 100 hektar atau ratusan hektar, ya ada di luar Jawa, di luar Pulau Jawa maksudnya. Di Sumatera kan kebun sawit banyak sekali. Begitu tuh. Oh ya. Mati suri. Mati suri sebetulnya belum mati.
Cuma masih istirahat di situ dan nyawanya sebetulnya masih ada di situ, belum dicabut oleh Israel. Gitu. Kalau sudah dicabut oleh Israel baru mati beneran itu ya. Iya. Begitu ya. Jadi begitu, tolong kalau jadi orang kaya keluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Sebab yang dikeluarkan itu bukan hak, taruhlah kita yang berkewajiban. Bukan hak kita, itu hak fakir miskin kan? Hak fakir miskin, keluarkan. Kita teruskan ya. Wa ayyuwasa'a, dan supaya atau harus dilapangkan kuburan, wa ayu ammakon, dan digali yang dalam, qadra qomatin wa bastotin, seukuran setinggi badan dan telapak tangan. Tuh. Jadi kuburan itu supaya dilapangkan, diluaskan. Ya kalau 1 meter luas lah ya. Terus lebarnya, panjangnya 2 meter, udah luas. Terus wayu ammakon, dan didalamkan yaitu ukurannya qadra qomatin wa bastoh. Seukuran orang berdiri ditambah bastoh begini. Segini ini. Bukan segini, bukan. Apalagi cuma segini, jangan. Nggak sempurna itu. Cuma kadang-kadang dikaret cuma segini ya. Iya. Cuma segini. Sepinggang ada. Nah itu tak beres. Iya itu tidak beres tuh. Pernah ada yang tanya, kok cuma segini? Piti ndak ada. Piti ndak ada. Apa? Mana orang Padang? Ya kok lai Padang. Nggak mengecek. Ngomong apa Pak Ustaz? Katanya duitnya kurang banyak. Astagfirullahaladzim. Karena udah dibayar sama pemerintah ya kan. Begitu. Maka maaf, barangkali ada keluarga kita meninggal dikubur di Jakarta, lihat waktu mau menggali, waktu menggalinya itu. Kalau baru segini udah selesai, ngomong, Pak, kurang dalam. Dalemin lagi gitu. Tuh, katanya ingin sempurna gitu. Gitu ya, gitu. Bagaimana? Sekarang kan ditunggu. Itu nanti keterangannya di belakang ada. Keterangannya di bawah ada. Begitu. Itu kuburan. Ya Allah. Mau dikubur nggak ya? Ngeri banget. Kalau diperhatikan benar-benar dalam hati, ya Allah. Ngeri. Iya, ngeri. Panjang 2 meter, lebar 1 meter, dalamnya qomatun wa bastoh, dimasukkan ke sana. Orang Bogor bilang nyalira. Nyalira, apa nyalira? Dewean, apa dewean? Sendirian, Masya Allah, ngeri. Maka sahabat Utsman ketika menerangkan masalah kuburan, membleh, nangis. Gak bisa ditahan tuh air mata. Tapi kalau lagi nerangkan padang mahsyar hari kiamat nggak nangis, nerangkan neraka nggak nangis. Begitu. Ditanya sama sahabat lain, ente kalau nerangin kuburan nangis, nerangin neraka nggak nangis, nerangin padang mahsyar nggak nangis, kenapa? Dia jawab, seandainya saya nanti masuk neraka, tapi saya yakin gak bakal masuk neraka, dia kan? Sahabat Nabi, seandainya saya masuk neraka, di sana banyak teman. Sebelah kanan ada Bukhari. Enggak. Sebelah kiri Yanto. Pokoknya banyak kawan gitulah. Kanan, kiri, depan, belakang ada kawan. Saya nggak begitu sedih. Begitu, nggak begitu sedih. Itu di neraka. Dan seandainya aku ada di padang mahsyar, mendapat kesulitan, nggak sedih juga. Banyak kawan di sana. Nggak sedih. Tapi kalau saya di kuburan, di sana saya dapat kesulitan. Sedih sekali saya. Kenapa? Nggak ada teman kan?
Iya, maka saya nangis. Tuh sahabat Utsman begitu, nangis, masya Allah. Ya kita juga begitu ya. Maka kalau kita ikut ngubur orang tuh, orang meninggal, lihat, ambil pelajaran. Sekarang saya ikut ngubur, saya nganter kamu, wahai saudara. Ya dalam hati lah ngomongnya. Nanti satu saat saya dikubur seperti kamu. Ya Allah. Iya, dikubur. Maka maaf, kuburan itu adalah rumah terakhir bagi orang yang hidup itu, yang baru mati. Maka maaf, jangan kau bangga, jangan kau terlena dengan rumah yang bagus. Punya rumah harganya sekian miliar. Iya, itu rumah bagus. Jangan heran, jangan terlena dengan rumah sebagus itu. Sebab rumah terakhir adalah kuburan. Benar? Iya. Ada orang punya bagus, baju bagus nih, pakaian bagus. Jangan terlena dengan pakaian yang bagus. Bajunya bagus, celana bagus, harganya jutaan. Jangan terlena. Kenapa? Sebab baju kamu terakhir adalah kain kafan. Benar? Kain kafan cuma 3 lembar, tiap hari udah kita pelajari kan? 3 lembar, satu lembar lagi di atasnya, 1 lembar lagi di atasnya lagi. Itu kain kafan, pakaian terakhir. Baju, pakaian yang harganya jutaan nggak bakalan dibawa. Rumah yang harganya miliaran nggak bakalan dibawa. Bener? Iya, nggak bakalan dibawa itu. Kita renungkan. Akan ketemu kita dengan yang semacam itu tuh. Ya Allah. Udah Isa? Udah? Isa sudah? Oh, kalau sudah Isa sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah dilanjutkan, giliran akan datang. Allahumma salli ala nurin anwar wasiril asrar wa diriyatil akhyar miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa anil adhan wa ashabil ahyar adadani amillahi iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarr wa dhayyir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana afri alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.